Ke-10, cerita pendek karya Edi Hermawan. Katakan apa yang membuat kamu murung sedari tadi. Sudah 2 jam sejak kita duduk di kafe ini. Sudah 3 lagu pemusik itu menyanyikan lagu favorit kita. Tapi wajah kamu tetap saja terlihat sendu. Bicaralah sayangku, perempuanku. Bicarakan apa sekiranya yang salah dariku. Kita begitu canggung sebab kerahasiaanmu itu. Kopimu sudah dingin, tapi kamu hanya memutar-mutar gelasnya sembari menatap keluar dari balik jendela kafe ini. Bukankah kamu yang mengajakku ke sini? Lalu untuk apa jika kita hanya larut dalam kebisuan? Ia lalu tersenyum menatapku. Aku sayang kamu, ucapnya lembut. Aku juga sayang kamu, balasku. Seketika, semua pertanyaan di kepalaku hilang begitu saja, seperti mewajarkan tingkahnya yang murung itu. Siapa yang tak luluh hatinya jika kata sayang dilemparkan dari mulut orang yang kita sayangi sesungguhnya? Itu hal yang wajar, bukan? Di rumah, di meja kerjaku, di dalam kamar, pertanyaan itu mencuat kembali. Entah kenapa ia lebih senang menghabiskan waktunya bersama aku setiap hari. Bukankah ia harus bekerja? Bukankah ada lagi orang yang membutuhkan waktunya selain aku? Aku tahu betul sikapnya. Aku tahu ia sangat bijak dalam masalah waktu. Ia selalu menghindari hal yang tak penting untuk hal yang lebih penting. Entah kenapa, ia sekarang lebih suka menghabiskan waktu bersamaku dalam suasana yang sangat minim percakapan. Ia hanya menjawab ya atau tidak setiap kali aku bertanya. Bukankah itu menghabiskan waktu saja? Atau justru itu menjadi hal yang penting baginya? Aku tak memahaminya sedalam itu saat ini. Ia berbeda sekarang. Kemudian hari-hari berjalan biasa. Ia menjadi kekasihku yang bersikap seperti biasanya. Seperti kemurungan di dirinya telah hilang. Siapapun bisa dilanda kemurungan, dan siapapun juga bisa sembuh dari kemurungan, pikirku. Walau ada sebagian orang yang tidak berhasil sembuh sampai akhirnya mati. Namun, meski ia tak murung lagi, tapi ada satu hal yang masih terasa berbeda. Dan aku menyukai perbedaan itu. Ia menjadi lebih romantis sekarang. Seperti bunga yang mekar kembali, harum, cantik, berwarna-warni. Kini aku merasakan keindahan baru dalam hubungan kita. Sikapnya begitu lembut, selembut-lembutnya memberikan perhatian kepada aku. Pada sebuah taman kota, ketika duduk berdampingan dengannya di bangku taman, kamu janji ya sayang, sampai kapanpun kamu jangan tinggalin aku. Laki-laki mana yang tak suka kekasihnya berkata seperti itu? Sangat menyejukkan hati. Jangan salahkan aku ya, kalau aku jadi jatuh cinta sedalam ini, kataku. Kenapa? Kamu cantik, baik, perhatian lagi. Bukankah itu yang didambakan semua laki-laki, ucapnya. Aku tersenyum. Aku cuma belajar menjadi pasangan yang sempurna, ucapnya. Aku semakin tersanjung. Kami memiliki hobi yang sama. Ia suka band indie, aku pun suka. Ia suka senja, aku pun suka. Ia suka puisi, aku pun suka. Lantas tali penghubung kami begitu kuat, sekuat-kuatnya mengikat cinta kami atas dasar persamaan itu. Aku tidak mungkin meninggalkan kamu, sayang. Kamu pun tahu itu. Aku bisa melihat kamu begitu yakin tak ada yang bisa memisahkan kita selain kematian, ucapku. Iya, sayang. Tidak akan, ucapnya. Lalu ia sedikit menunduk dan wajahnya kembali murung. Ada apa? Ada yang salah dengan ucapanku? Tanyaku. Tidak ada. Aku hanya takut mendengar kematian. Maksudku, aku takut dengan perpisahan, jawabnya. Kuraih jemarinya dengan lembut. Begitu lembut bagaikan menggenggam tangan bayi yang masih rapuh, diiringi rasa cinta. Lalu ia memelukku erat, sangat erat sehingga aku mengerti bahwa ia benar tidak mau perpisahan itu ada. Kamu tahu, ada yang lebih menakutkan daripada kematian, tanyaku. Apa itu? Kematian rasa, sayangku, jawabku. Kenapa menakutkan? Ia bertanya sambil wajahnya menoleh ke wajahku dalam pelukan yang belum juga dilepaskan. Kalau ada orang yang mati, maka orang terdekatnya akan menangis ketika jasadnya mesin bisa dilihat dan dipegang tanpa respon apapun dari jasad yang terkapar kaku itu. Namun setelah jasad dikuburkan, maka itu akan terlupakan perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, sehingga menjadi kebiasaan dan akan terbiasa tanpa kehadiran orang yang telah mati itu, ucapku. Lalu maksud kamu? Lalu, kamu bisa membayangkan seandainya aku telah mati rasa kepadamu. Rasaku telah mati, tapi tubuhku masih bisa kamu lihat kapanpun. Walau kamu telah melupakanku seiring berjalannya waktu, kita bisa saja berpapasan di jalan, atau mungkin tidak sengaja melintas di sosial media, sehingga memorimu akan kembali ke masa lalu,
dan akan ada kerinduan yang mendalam, namun tanpa respon apapun dariku. Itu hanya akan menjadi kesedihan yang perlahan menggerogoti hati yang rapuh, sayang, ucapku. Ia menempelkan pipinya di dadaku, lalu pelukannya semakin erat, sangat erat sehingga kehangatan tubuhnya mulai terasa menjalar di tubuhku. Lampu-lampu kota mulai mengambil perannya, menerangi jalanan yang dipenuhi orang-orang yang lelah menjalani rutinitas kehidupan. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit mulai tampak seperti siluet hitam berlatar senja yang kuning kemerahan. Sinarnya berkilau kuning seperti emas menyemburat dari balik awan-awan yang menggumpal. Ia melepaskan pelukannya dan menoleh ke wajahku. Kita mau pulang kapan, sayang? Tunggu sampai senja itu hilang. Ini senja yang indah, kataku. Ia lalu kembali menempelkan pipinya di dadaku, kembali memelukku. Sayang, iya, kamu tahu kenapa senja begitu dirindukan oleh orang-orang yang menyukainya, tanyaku. Ia melepas pelukannya, lalu membenarkan duduknya sambil menatap senja dalam-dalam. Kenapa ya? Mungkin karena cahayanya yang indah, atau hanya sekedar momen untuk relaksasi setelah mereka penat menjalani rutinitas hidup, jawabnya. Masuk akal, mungkin juga, kataku. Menurutmu? Ia bertanya balik. Senja itu bagaikan lukisan Tuhan, adalah keindahan alam sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Maksudku, itu benar-benar tercipta dari tangan Tuhan, namun kemunculannya hanya sebentar. Setiap sesuatu yang indah dan kemunculannya cuma sebentar pasti akan dirindukan oleh orang-orang, bukan? Iya, betul juga. Aku pasti akan sangat merindukan kamu, ucapnya. Dan wajahnya kembali murung memandang tanah. Ia bertanya, apa pendapat kamu tentang senja? Seperti katamu, momen untuk relaksasi. Sesungguhnya aku tidak tahu Tuhan itu ada di mana. Jadi, caraku mendekatkan diri kepadanya selain beribadah adalah memuji karya-karyanya dan menikmatinya dalam-dalam, termasuk senja itu, jawabku. Kalau menurut kamu, tanyaku balik. Entahlah, aku tidak cukup puitis untuk menerjemahkan senja, jawabnya. Senja yang hilang memanggil bulan dan menyisakan gelap dengan lampu-lampu yang berkilauan bagaikan kudang-kudang yang hinggap di gedung-gedung, di setiap tiang-tiang jalanan, dan di setiap kendaraan yang melaju. Sudah saatnya kami pulang walau aku tak rela melepas pelukannya. Suatu hari, di sebuah kafe yang menjadi tempat favorit kami, di dalamnya terdapat pemusik yang selalu menyanyikan lagu indie. Karena pada dasarnya kita sama-sama menyukai lagu-lagu indie, maka sudah sering sekali kami berbincang di sini. Kami memilih meja yang sedikit jauh dari orang-orang, sudut belakang di samping jendela kaca. Kebiasaan yang selalu dilakukan adalah menaruh handphone kami di atas meja agar suasana indah didapat dari perbincangan yang intim dengan diiringi sayup-sayup musik dari musisi kafe itu. Musisi itu pasti sudah mengenali wajah kita. Kita sering sekali berbincang di sini, ucapnya. Iya, semua orang mengenali wajah kita. Karena kita pasangan paling romantis semuka bumi ini, sayang. Dasar si tukang puisi, ucapnya. Sepertinya nanti aku mau undang mereka untuk nyanyi di pernikahan kita, kataku. Iya, semoga kita sampai ke momen pernikahan itu. Kenapa? Tanyaku. Apa yang kenapa? Ia tanya balik. Kata-kata kamu itu sebuah keraguan, sayang. Bukan, sayang. Itu sebuah harapan. Bukan. Bagiku itu sebuah keraguan. Tapi tidak masalah. Itu menjadi patokan bagiku untuk membuatmu tidak lagi ragu kepada aku. Benar-benar si tukang puisi. Pikiranmu berlebihan. Padahal kamu sudah cukup sempurna buat aku, ucapnya. Aku tersenyum. Tunggu sebentar, sayang. Aku mau pesan kopi. Kamu pesan apa? Seperti biasa, kataku. Lantas ia memahaminya lalu meninggalkan meja untuk memesan 2 gelas kopi. Di saat itu, handphonenya yang ditaruh di atas meja tiba-tiba menyala oleh sebuah pesan WhatsApp yang ternyata dari ibuku sendiri. Aku bisa membaca isi pesan itu dari sebuah notifikasi yang muncul di layar handphonenya tanpa harus membuka kunci layar handphone tersebut. Isi pesan itu berkata, sebelumnya tante mau berterima kasih banyak ke kamu karena sudah mau bantu membahagiakan anak tante. Semoga kita bisa berhasil. Ia kembali duduk di hadapanku. Aku pesan brownies 2, kamu suka kan? Aku hanya terdiam. Ia bertanya, ada apa sayang? Kamu gak suka? Apa maksud di buku itu? Tanyaku. Ibumu? Iya, tadi dia mengirim pesan di handphonemu. Lantas ia membuka handphonenya, membaca pesan tersebut, lalu menatapku kembali. Bukan apa-apa sayang,
ucapnya. Bohong, aku tahu kamu bohong. Bukan kebohongan, aku hanya belum menceritakannya saja. Itu sebuah rahasia, aku bisa merasakannya. Aku pun tahu kemurunganmu selama ini bukan tanpa sebab. Sejak dari kalimat terakhir itu, kami hanya diam tanpa sepatah kata, sehingga yang terdengar hanya samar suara tawa dan percakapan dari pengunjung kafe yang duduk di meja lainnya. Aku bisa menerka dari wajahnya. Rupanya pertimbangan yang berat untuk menceritakan tentang rahasia itu. Namun, setelah ia menimbang-nimbang, diceritakanlah semuanya. Aku pernah berdebat dengan ayahmu. Aku bersikeras ingin mengatakannya, tapi ayahmu tidak mengizinkan. Ibumu sebenarnya ingin mengatakannya juga, tapi dia tidak mau mengambil keputusan sendiri, katanya. Mengatakan apa? Tanyaku. Sambil ia menelan ludah. Baiklah, akan kukatakan. Ia menegakkan duduknya, kedua tangannya meraih jemariku, diusapnya dengan lembut, menatap mataku dalam-dalam. Sejak kepulanganmu dari rumah sakit, aku mendapat kabar itu dari ayah dan ibumu. Dokter yang menangani penyakitmu sudah memvonis umurmu. Hening. Maafkan aku, sayang, ucapnya. Berapa lama lagi? Tanyaku. 10 bulan, sayang. Sayup-sayup lagu begitu lembut mengalun meraba-raba telingaku, mengiringi air mata yang jatuh deras mengalir di kedua pipiku. Menelan ludah pun menjadi terasa berat. Tak mampu lagi mulutku mengeluarkan kata-kata. Tak mampu lagi membayangkan angan-angan kita. Tak mampu lagi merangkai mimpi-mimpi untuk masa mendatang. Kami menangis bersama. Hari-hari kubiarkan lewat begitu saja, sehingga tak terasa waktu cepat berlalu sampai bulan ke-10. Telah kubuang semua harapan, mimpi-mimpi, dan keinginan. Aku telah memasrahkan diri berbaring di atas ranjang di dalam kamar yang hening, tenang, dan hanya desir angin yang terdengar. Aku merasa Tuhan sangat dekat sekali. Air mataku menetes. Kuberikan jiwaku kepadanya. Mulanya dingin di kaki, lalu menjalar naik menyebar ke seluruh bagian tubuh. Lalu semua gelap.